Mulai aja ya. Layarku udah kelihatan, Dek? Sudah, Kak. Oke, Dek. Nah, kita kan untuk tutor pagi ini kita akan membahas tentang DDL. Nah, DDL ini itu adalah suatu teknik yang bisa digunakan di database, yang teknik-teknik dasar. Nah, untuk membuat database itu, untuk memprogram database, kalau misalnya ada suatu program kan ada bahasanya nih. Nah, kalau misalnya untuk database, bahasa yang digunakan itu adalah SQL atau Standard Query Language. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu DDL sama DML. Nah, kita sekarang membahas yang DDL dulu, yang paling basic. Itu untuk melakukan pengelolaan atau pendefinisian. Jadi kalau misalnya kita mau membuat atau mau mengubah struktur dari database-nya, kita menggunakan DDL. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah isi dari database-nya, itu kita menggunakan DML. Tuh. Nah, DDL ini di sini dikatakan kalau DDL itu digunakan untuk menciptakan atau membuat database, table, struktur table, menghapus database, serta membuat relasi antar table. Nah, seperti yang tadi aku bilang kan. Nah, DDL ini dia untuk melakukan pendefinisian. Jadi ketika kita mau melakukan pengelolaan terhadap struktur database-nya itu menggunakan DDL, sedangkan untuk melakukan pengelolaan terhadap isi database-nya itu kita gunakan DML. Nah, DDL itu ada 3 jenis, yaitu create, alter, dan drop. Kalau create itu ada 2 yang bisa kita buat, yaitu untuk membuat database, lalu membuat tabelnya. Nah, untuk create database, sintaks yang digunakan itu nanti seperti ini. Jadi dia create dulu, perintahnya dulu, lalu apa yang mau kita buat. Jadi kalau misalnya kita mau membuat table, berarti create table. Jadi perintahnya dulu, perintahnya create, hal yang mau di-create itu apa, database atau table, lalu namanya. Nah, kalau create database kan nggak perlu ada perintilan-perintilannya, ada sesuatu gitu kan. Kalau misalnya table kan ada atribut gitu kan. Kalau misalnya database itu nggak ada, dia cuma database aja. Makanya dia cuma create database, nama database-nya. Sedangkan kalau table, dia kan perlu atribut di dalamnya. Makanya itu ketika kita membuat create table, di dalam setelah kita buat nama tabelnya itu, kita bikinlah di dalam kurung apa aja isi dari table itu. Nah, isi tabelnya itu kan atribut. Berarti nama atribut, kemudian tipe datanya, kemudian length-nya kalau ada, lalu di sini tambahannya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh atribut tersebut. Misalnya, apakah dia null atau not null, apakah dia melakukan pengecekan untuk value-nya, untuk setiap nilainya, atau apapun yang ingin kita tambahkan di dalam sifat-sifat si atributnya ini. Nah, misalnya contohnya nih, kita membuat tabel employee. Terus employee itu memiliki atribut ada MID, ada MNAME. Tipe data MID itu integer. Lalu sifatnya bagaimana si MID ini? Sifatnya adalah primary key. Dia adalah sebuah primary key. Makanya setelah integer, setelah tipe data, kita tambahkanlah sifatnya itu yaitu primary key. Lalu si MID ini, MNAME, nah dia sifatnya not null. Jadi kita tambahkanlah di setelah tipe datanya itu adalah not null. Nah gitu juga, ini kan kalau misalnya primary key bisa dilihat kan, ada 2 cara juga untuk membuat
untuk mendefinisikan satu primary key di dalam table. Jadi yang pertama itu kita bisa langsung menuliskan sifatnya di setelah atribut itu sebaris dengan atributnya, atau kita bisa tambahkan langsung di bawah. Langsung kita definisikan. Jadi primary key-nya itu adalah si skill ID. Oke, jadi begitulah cara membuat untuk perintah create. Jadi create itu ada untuk create database, ada create table. Itu. Nah, selanjutnya selain di sini kan selain dia langsung sifatnya itu di setelah atribut, kita bisa juga tambahkan constraint pada saat membuat table. Misalnya kan ada tuh yang composite key. Jadi kalau composite key itu harus kita bedakan nih constraint-nya misalnya. Atau kita mau membuat constraint yang berbeda untuk setiap key-nya. Itu bisa kita bikin. Caranya itu sama. Jadi kita create, kita tuliskan dulu perintahnya, lalu apa yang mau kita create, kemudian nama tabelnya, lalu atribut-atributnya. Ini atributnya, lalu sifat-sifatnya kan. Nah, untuk constraint itu bisa kita tambahkan nih, perintahnya adalah constraint, nama constraint-nya, kemudian jenis sifat constraint-nya itu apa, primary key atau foreign key, kemudian apa yang menjadi primary key-nya, atribut mana yang merupakan constraint ini. Jadi constraint misalnya constraint M skill PK itu dimiliki oleh si MID dan skill ID. Gitu. Sama juga dengan foreign key. Foreign key lalu dimiliki oleh atribut si MID. Nah, foreign key ini kan merupakan atribut yang diambil dari tabel lain. Jadi harus kita definisikan juga, harus kita jelaskan nih. Dia sebenarnya diambil dari mana si MID ini. Nah, di sini kita mengambilnya dari tabel employee atribut MID. Jadi kita definisikan lah, harus kita kenalkan referensinya dari mana. Sama seperti kita menuliskan dokumen kan, kalimat-kalimat yang kita gunakan di dokumen itu kan harus kita kasih tahu juga referensinya dari mana nih. Apakah benar nih kita ngambilnya dari tempat lain? Kan harus kita kasih tahu. Kalau misalnya nggak kita kasih tahu, berarti nggak jelas nih asal-usul si MID ini di mana, dari mana. Gitu. Jadi harus kita kasih tahu juga referensinya dari mana si MID ini. Nah, referensinya dari tabel employee, atribut MID. Gitu juga foreign key yang skill ID itu referensinya dari tabel skill, atribut skill ID. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada perintah alter. Nah, alter ini digunakan untuk mengubah dari struktur si database-nya. Nah, misalnya bisa kita bikin untuk menambahkan kolom. Nah, menambahkan kolom itu sama seperti yang create. Jadi pertama kita tuliskan dulu perintahnya. Nah, perintahnya adalah alter, lalu apa yang dialter? Yaitu table, kemudian table mana yang mau dialter. Lalu ketikkan nama tabelnya, lalu jelaskanlah apa yang mau kita alter, apa yang mau kita ubah. Apakah kita mau menambahkan, atau kita mau menghapus, atau kita mau mengubah. Nah, untuk case ini kita mau menambahkan nih. Berarti kalau menambahkan bahasa Inggrisnya kan add. Jadi kita tambahkanlah perintah add, tambahkan. Tambahkan apa yang mau kita tambahkan. Misalnya tambahkan, nah ini tambahkan nama kolomnya itu apa, terus tipe datanya apa, gitu. Oke, nah kemudian selain untuk menambahkan bisa juga untuk mengubah. Tahapannya itu sama aja dengan menambahkan, hanya beda di perintahnya nih. Nah, kalau misalnya menambahkan itu add, nah mengubah itu berarti change. Begitu juga kalau misalnya mau menghapus, di drop. Kalau menghapus di database, query-nya itu adalah drop. Gitu. Nah,
Kalau mau di-change, misalnya mengubah namanya, kita buat dulu nama kolom lamanya itu apa. Jadi kolom mana yang mau diubah? Misalnya ini kan contohnya atribut si email M. Kolom itu adalah atribut jadi. Jadi atribut itu adalah kolom, kemudian baris itu adalah datanya, informasinya. Oke. Nah, nama atribut yang lama itu adalah email M. Gitu. Nah, kita mau mengubah dia menjadi email boss. Jadi query-nya itu adalah alter table employee change email M menjadi email boss. Tipe datanya apa? Varchar 25. Gitu. Nah, selanjutnya kan untuk menghapus kolom. Kalau menghapus kolom itu kan cuma butuh nama atributnya aja, nama kolomnya aja. Nggak perlu kita mengetahui tipe datanya apa, sifat si atribut ini apa. Kita cuma mau tahu namanya aja, karena kan kita mau menghapus ya. Jadi tinggal drop, terus nama kolomnya aja. Itu untuk menghapus kolom. Jadi kalau mau mengubah suatu struktur database, kita gunakan alter. Sedangkan untuk mau mendefinisikan atau membuat, itu kita gunakan create. Lalu ada satu lagi, perintah DDL yaitu drop. Nah, drop ini digunakan untuk menghapus. Jadi setiap ada kata drop di query, itu gunanya untuk menghapus. Nah, menghapus ini apa sih yang bisa dihapus? Kalau misalnya di query, di database, yang bisa kita hapus itu kan untuk di dalam struktur besar itu kan tinggal database ataupun table. Jadi begitu. Jadi di sini, oke. Nah, kalau mau menghapus database, tinggal drop database, hapus database, lalu nama database-nya. Kemudian untuk table juga gitu, drop table, lalu nama table-nya. Itu aja. Oke. Nah, misalnya contohnya kita mau menghapus database Office. Nama database-nya Office, berarti drop database Office. Lalu kita mau menghapus misalnya tabelnya itu M_skill, M_skill. Berarti tinggal drop table M_skill. Begitu di DDL. Nah, oke. Nah, ini harusnya latihan soal. Nah, ini ada latihan soal. Ini dia menggunakan studi kasus yang week sebelum-sebelumnya, yang week 2. Jadi ini case-nya itu mengenai student, fakulti, dan course. Ini udah kalian buat harusnya IRD-nya di praktikum yang di week 2. Nah, ini nanti kalian implementasikan bagaimana perintah-perintah create, perintah drop, perintah alter di dalam database-nya ini. Lalu ada juga studi kasus kedua. Nah, studi kasus kedua ini bisa kalian baca di sini. Di sini kalian bisa rancang dulu IRD-nya bagaimana, apa-apa aja yang entitas apa aja yang berelasi. Nah, kalau misalnya di IRD, kita kan menyebutnya entitas. Ini satu entitas, satu entitas, satu entitas, satu entitas. Nah, di database, entitas itulah yang akan menjadi table. Jadi entitas adalah table untuk database. Lalu atribut di IRD ini kan ada atribut NIDN, kode matkul, nama. Nah, atribut inilah yang menjadi kolom di dalam database. Kalau baris itu dia adalah datanya. Jadi kalau misalnya tabel itu kan bentuknya gini. Nah, terus ini kan setiap barisnya begini. Nah, untuk nama tabelnya, itulah yang ditunjukkan oleh entitas. Jadi satu tabel ini adalah satu entitas. Lalu untuk kolomnya, itu adalah atribut. Jadi dia di sini
atribut name, terus atribut nama, lalu atribut gender. Di sini, atribut gender. Nah, untuk barisnya itu apa yang diisi? Nah, baris inilah yang akan menampung setiap informasi yang dimasukkan ke dalam tabelnya. Jadi bukan karena kalian lihat di sini di ERD, sinim itu berupa baris, nama itu berupa baris, gender itu berupa baris. Lalu kalian pikir di tabelnya itu nama nim, nama, gender itu adalah baris, bukan kolom. Ini kan ERD, masih diagramnya. Nah, untuk implementasinya, dia bayar yang ditulis di kertasnya. Nah, dia sebagai kolom, begitu. Nah, kemudian di sini kan di ERD juga ada relasi-relasinya. Ada relasinya one to many, one to many, one to one, gitu. Nah, itu yang ditunjukkan dari foreign key, hubungan dari foreign key dan primary key. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek, terkait DDL? Oke, nah untuk yang latihan soal ini kan yang nomor 1, ini udah mencakup yang create, alter, dan drop. Nah, di yang nomor 2 ini, yang case 2, itu masih create. Nah, aku mau nantang kalian, coba gunakan setiap contoh perintah yang ada di topik 2 ini, yang ada create database, create table, itu pastinya kan? Itu pastinya kan kalian gunakan. Nah, alternya coba kalian gunakanlah ini. Alter untuk menambahkan kolom, untuk mengubah nama kolom, untuk menghapus kolom, itu kalian gunakan di case 2. Lalu drop juga, tuliskanlah drop database dan drop table. Tuh. Itu aku mau tantang kalian untuk di case tadi 2-nya menggunakan semua perintah yang ada di DDL. Semua jenis perintah yang di DDL. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Udah paham semua? Pahamnya semua? Masih di sini nih orangnya. Paham, Kak. Oke, paham ya. Berarti kita masuklah ya ke ininya, ke soalnya. Mungkin dari Bang Joshua atau Bang Matthew ada yang mau ditambahkan? Udah cukup mungkin kan untuk yang materi, Pak. Oke, kalau begitu langsung diarahkan aja ke ini pembahasan soal. Silahkan dari Bang Matthew atau Bang Joshua mau mengarahkan. Oke. Oke, jadi untuk latihan soal yang pertama, ini kalian suruh untuk membuat database dari study case 1 pada week kedua, sesi kedua. Ya mungkin ini bisa dilihat sendiri lah ya. Harusnya kan kalian sendiri yang pasti buat ininya juga. Untuk bagian seperti ERD-nya, kalian sendiri yang merancang database-nya. Apa namanya? Iya, rancangan database-nya. Jadi harusnya ada straightforward lah ya. Oke, langsung aja lanjut ke nomor 2 mungkin ya. Buatlah tabel dan constraint pada database-nya, di mana mengimplementasikan DDL untuk membuat tabel-tabel. Nah, rancangan tabelnya sendiri sudah ada di gambar. Pastikan bahwa tabel yang Anda buat telah memiliki primary key dan foreign key. Di mana untuk primary key, bisa lihat di sini yang ada lambang kuncinya. Jadi semisal di tabel course ini ada
Ada berapa atribut? Ada 5 atribut. Primary key-nya adalah course ID. Nah, tapi kalau aku boleh saranin ya, misalnya sebelum membuat database itu, sebelum membuat sintaks DDL itu, coba perhatikan dulu ininya, bentuk IRD-nya gitu. Coba lihat entity-entity mana yang nggak mempunyai foreign key gitu. Jadi buatnya dari situ dulu pertama kali. Misalnya kayak gini kan, ini kan student. Student bisa kita lihat sini kan dia nggak ada yang refer ke dia gitu. Dia nggak punya foreign key. Iya nggak sih? Iya, maksudnya bukan nggak ada yang refer ke dia, maksudnya nggak ada yang dia refer, nggak ada foreign key yang dia punya. Jadi ini bisa dibuat paling duluan, paling lebih dahulu yang dibuat. Terus misalnya lagi kayak faculty nih. Faculty kan nggak ada foreign key-nya juga kan. Hanya faculty ID, name, address, dan phone. Dia nggak merefer ke entity lain. Hanya murni dia aja. Jadi ini duluan dia buat. Nah, terus selanjutnya setelah misalnya yang entity yang nggak ada foreign key-nya udah dibuat, baru lanjut ke entity yang punya satu foreign key. Misalnya kayak si course ini kan, course dia punya foreign key faculty ID. Ini foreign key nggak sih? Ya kan? Foreign key. Karena ini hubungannya one to many yang disimpan di bagian many. Disimpan bagian many primary key yang di acunya yaitu faculty. Masuk akal kan mata kuliah ada bisa banyak dalam satu fakultas. Gak mungkin cuma satu mata kuliah ya. Oke. Jadi foreign key-nya itu faculty ID. Nah, itu dulu baru itu yang dibuat setelah misalnya tadi yang satu entity yang nggak punya foreign key gitu. Nah, terus selanjutnya yang punya composite key dan juga punya multiple foreign key gitu. Berarti yang student course. Nah, jadi sekali lagi ku recap, yang pertama kali dibuat saranku ketika membuat SQL database ini, eh, yang pertama entity yang nggak punya foreign key, terus yang kedua yang punya satu foreign key, kemudian yang composite key. Nah, harusnya juga dari gambar ini udah cukup jelas lah ya. Harusnya nggak membingungkan gimana cara buatnya. Tinggal ngikuti sintaks saja, ngikuti atribut-atributnya. Dan mungkin untuk tipe datanya, tadi kan ada kan? Nah, untuk tipe datanya kalian juga udah tahu kayaknya dari yang minggu lalu. Apa yang varchar, apa yang integer gitu. Oke, kira-kira gitu mungkin untuk yang nomor 2. Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas lah ya. Lanjut. Ini dengan ini dengan rancangan database yang mirip, tapi ada yang ditambahkan di bagian course, yaitu kredit dan inisial. Nah, jadi di sini ini kita mau mencoba untuk mengimplementasikan altering table. Struktur yang udah dibuat tadi di table course, yang tadinya ada 5, mau kita tambahin 2 lagi supaya jadi 7. Terus ini juga di bagian student kita mau implementasikan syntax drop, yaitu dropnya bukan drop untuk tabel ataupun database, tapi drop untuk satu kolom aja pada sebuah tabel. Nah, itu gimana? Nanti dicoba aja. Tadi kan udah ada sintaksnya kan? Harusnya semuanya tinggal coba-coba aja. Ada tadi kan? Iya, harusnya ada tadi. Jadi harusnya ya, menurutku nggak terlalu membingungkan lah ya untuk nomor 2 dan 3. Jadi alter untuk table course, alternya untuk ngapain? Menambahkan kolom, terus ngedrop kolom di table student. Yang mau di drop adalah kolom date of joining. Oke. Lanjut untuk bagian yang nomor 4, silakan lakukan nomor 1. Oke, di sini mau coba buat lagi database baru ya. Ya, ini database baru di mana di sini ada 4 entity. Jadi seperti sama kayak yang gue bilang tadi juga, berarti yang pertama kali lakukan adalah tentukan dulu mana entity-entity yang nggak punya foreign key. Nah, untuk ini bisa kalian cari sendiri lah ya. Dan sangat jelas. Dan atributnya juga dikit-dikit. Jadi nggak terlalu membingungkan. Oke, untuk yang case study 1 ada pertanyaan? Oke. Coba kita lanjut ke sini. Case study 2. Pada suatu universitas, mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah.
pada setiap semester. Satu mata kuliah yang diambil oleh beberapa mahasiswa diajarkan oleh satu atau lebih dosen. Seorang dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah, tetapi dapat mengajar pada kelas yang berbeda dengan mata kuliah yang sama. Satu kelas terdiri dari satu kumpulan mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah yang sama. Oke, mungkin di sini kalian pertama yang harus dilakukan adalah merancang relasionalnya, entity relasionalnya, rancang desain database-nya nanti. Tentukan entity-entity saja mana aja yang ada gitu kan. Setelah dapat, baru nanti harusnya dimasukkan ke dalam dibuatkan database-nya begitu. Nah, mungkin di sini atributnya kurang jelas, tapi kurang lengkap, maksudnya bukan kurang jelas, memang belum ada. Berarti itu artinya kalian sendiri yang boleh memberikan asumsi pribadi. Tapi entity-entitinya harus diambil dari sini. Di sini udah cukup jelas semua keywordnya yang mana yang menjadi entity. Jadi harusnya juga ya, bisa dikerjakan lah. Gimana? Ada pertanyaan untuk case study 2? Oke lah ya, seperti ada jelas. Mungkin coba kerjain dulu lah ya. Dari yang 1, 2, sama case study 2 tadi. Oke, boleh ya. Nanti mungkin jam-jam jam berapa ya? Setengah jam bisa nggak tuh siap tuh? Yang 1, 2, 3, 4 nih. Inilah dulu, 1, 2, 3, 4. Bisa lah ya. Atau udah praktikum kalian ini? Tinggal bahas kita. Gimana ya? Kenapa pada diam semua? Ayo direspon dulu. Kalau misalnya iya, enggak deh. Jangan diam semua lah. Ya, gimana ya? Boleh ya, setengah jam ya. Oke lah, setengah jam dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4 ya. Minimal. Kalau bisa case study 2 siap, oke, lebih bagus. Oke.
Kayaknya udah dikerjain ya. Oh, untuk yang ini ya, kawan-kawan. Gak bilang. Oke lah, mungkin hmm, yang kemarin udah presentasi di sesi 3 nggak usah lagi. Sekarang coba yang eh, belum ada ngomong kemarin sesi 3. Sekarang lah coba ya. Coba jelasin jawabannya gimana. Ya, ya. Oke lah ya, karena diam-diam aja harus dipilih nih berarti. Si siapa yang belum? Si Putri. Putri, kau kemarin udah ngejelasin nggak sesi 3 Putri? Kenapa bang? Ini kan udah kau jawab kan? Yang soal tadi. Soal Udah, praktikum itu kan. udah bang. Kau kemarin udah jelasin sesi 3. Udah ada ngomong. Udah bang. Kau jelasin yang mana? Yang akademik. Demik ya. Oke. Iya bang. Siapa yang belum kau tahu Putri? Gak mau dengar kawannya. Oke. Siapa lah ya? Si Oh, pada keluar ya? Udah keluar 2 orang. Oke. Izin Bang, mungkin saya cari. Oh, kau ya. Oke. Oh, si Elisa tuh santai. Halo. Oke lah ya. Kalian dua penjara lah. Elisa atau Santa terserah. Gas. Oke. Buatlah. L. L atau Santa. Bentar ya Bang, ada error sedikit. Oke, oke, oke.
izin dari device teman ya Bang. Oh iya, kenapa tuh? Izin Bang. Ya, kenapa? Dari device teman boleh Bang? Boleh. R. Ini jadi siapa yang ngomongnya? Apa Bang? Ini siapa yang ngomong? Si Izin bang. Oke. Ganti-ganti terus device orang. Kenapa? Izin Bang, boleh dari sini. Barusan yang device Julianti keluar Bang. Oh, Oke, gas dulu aja. izin bang, ada lagi izin bang. Ganti-ganti device orang. Oke lah. Izin menjelaskan ya Bang. Jadi ini untuk latihan soal yang pertama. Di sini udah ada tampilan untuk database akademiknya. Yang pertama itu, jadi untuk meng-create database-nya, di sini kita ketikkan create database. Lalu yang akademik ini itu nama database yang mau kita simpan, yang mau kita buat. Jadi setelah udah kita buat seperti ini, kita ketikkan, itu kita blok semua, lalu kita run terlebih dahulu. Di sini error, tapi sebelumnya itu dia sebelum ada tabel-tabelnya dia nggak error di sini. Jadi nanti ketika dia udah berhasil, jadi ada nama database-nya akademik seperti yang di sebelah kiri. Lalu yang pertama kita buat create table faculty. Faculty. Kenapa yang faculty duluan? Karena di sini dia faculty, dia nggak memiliki foreign key. Jadi masih dia yang hanya maksudnya bersih, yang nggak ada foreign key-nya, hanya dia yang primary key sendiri. Jadi yang pertama sekali kita buat itu create table faculty-nya. Lalu create table, kita masukkan nama tabelnya yaitu faculty, lalu buka kurung. Di dalamnya kita masukkan nama atributnya, yaitu ada faculty ID dengan tipe data integer, lalu kita berikan di sini dia primary key. Lalu yang kedua itu ada faculty name dengan tipe data varchar dengan lengthnya 10, dan di sini keterangannya ada not null. Lalu ada faculty address, tipe datanya varchar dengan lengthnya 50, dan untuk yang phone, dia tipe datanya varchar dan lengthnya 13. Lalu untuk menjalankannya, untuk menampilkannya itu sama seperti create database tadi, kita blok dulu. Kita blok, lalu
lalu kita run. Lalu setelah di run, semisal di sini dia nggak error, dia akan muncul di sebelah kiri ini juga tabelnya itu tabel fakulti. Seperti sini dia ada fakulti. Mungkin untuk mengeceknya coba kita buat masih error juga. Lalu yang selanjutnya itu ada creatable course. Yang kedua itu course karena dari tabel fakulti dia punya relasi ke course seperti yang ada pada gambar di modul. Jadi kita ketikkan create table dengan nama tabelnya itu course, lalu buka kurung, kita masukkan atributnya, itu ada course ID dengan tipe data integer. Di sini cara pembuatan primary key-nya itu dia ada di bawah ini, jadi dia primary key di dalam kurung course ID. Berbeda dengan yang ketika yang tabel fakulti yang di atas, dia langsung di sampingnya dibuat primary key. Lalu yang kedua itu ada faculty ID. Faculty ID yang menjadi foreign key di tabel course. Untuk membuat dia foreign key itu seperti ini. Ada foreign key, lalu dalam kurung faculty ID, reference, faculty dalam kurung faculty ID. Jadi maksudnya itu yang ingin dibuatkan foreign key itu dia faculty ID. Reference ini maksudnya dia dia asalnya itu dari tabel yang mana. Nah, faculty ID itu kan dia asalnya dari tabel fakulti, maka dia di sini reference fakulti, lalu dia dimasukkan kembali faculty ID, faculty underscore ID. Lalu yang selanjutnya itu ada creatable student, yaitu kenapa dia ke students, karena kalau di pada modul kan yang students underscore course itu dia entity baru karena hubungan many to many dari course dengan students. Jadi kita buat yang ketiga itu students dulu. Lalu atributnya ada rec number dengan tipe data integer, terus ada primary key, lalu date of joining dengan tipe data date of birth dengan tipe data date, lalu student name dengan tipe data varchar length 30, lalu ada address dengan tipe data varchar length 20, dan ada font dengan tipe data integer. Lalu tabel yang berikutnya itu entity baru yang muncul akibat relasi many to many antara course dengan students. Jadi ada create table student course dengan entity dengan atributnya itu ada rec number dengan tipe data integer, ada course ID dengan tipe data integer, ada nilai dengan tipe data integer. Lalu di sini dia memiliki foreign key. Dia foreign key yang itu rec number dengan course ID. Sebelumnya kenapa enggak dari yang udah kami coba kerjakan, kenapa di sini nggak langsung primary key aja dibuat, sedangkan di modul dia udah ada lambang kuncinya primary key. Sebelumnya kami coba ini jadi primary key. Kami ketikkan dia cuma rec number terus di sini rec number terus kami tambahkan di sini primary key, tapi itu nggak kebaca. Jadi dia sebelumnya harus dibuat dulu foreign key, baru nanti untuk membuat dia primary key itu terpisah lagi. Lalu untuk selanjutnya itu di sini ada menghapus dan mengubah kolom pada tabel yang sudah ada. Silakan gunakan sintaks alter tabel untuk menambahkan atribut kredit dan inisial pada tabel course. Dan gunakan juga sintaks drop untuk menghapus atribut date of joining pada tabel student, sehingga hasilnya seperti gambar 2. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk menambahkan atribut kredit dan inisial di tabel course. Di tabel course kita tambahkan itu kredit dan inisial dengan menggunakan alter tabel.
Lalu di sini dia kita buat alter tabel dengan nama tabelnya itu course yang di sini pembuatan foreign key yang ini. Di sini ada alter tabel dengan nama tabelnya itu course. Lalu untuk menambahkan di sini dikatakan menambahkan atribut. Atribut itu berarti dia untuk menambahkan kolomnya. Jadi di sini kita ketikkan dia add kolom. Lalu nama kolom yang mau kita tambahkan yaitu kredit dengan tipe datanya integer dan keterangannya itu not null. Lalu ini sama seperti yang awal-awal tadi, kita blok lalu kita run, lalu kita refresh di sebelah kiri. Bisa kita lihat, mungkin kita buka tabel kolomnya. Ini kita refresh, kita run. Yang pertama tadi udah jalan. Oke, udah kelihatan di sini tabelnya tambah dia ini ada tabel kredit. Kolom kredit. Lalu yang kedua diminta juga untuk menambahkan kolom inisial. Lalu di sini kita lakukan hal yang sama, itu alter tabel course, karena di tabel course yang mau kita tambahkan kolomnya, terus add kolom dengan nama kolom inisial, lalu tipe data integer, dan keterangannya itu ada not null. Terus sama seperti tadi, kita blok, kita run, lalu kita refresh, dan di sini tambah kolom inisial. Lalu yang selanjutnya itu, dan gunakan juga syntax drop untuk menghapus atribut date of joining pada tabel students. Jadi yang date of joining-nya mau kita hapus. Jadi di sini kita ketikkan lagi alter tabel student, drop kolom, karena kita mau menghapus, yang mau kita hapus itu kolomnya date of joining. Lalu kita lihat di tabel student, di tabel students dia udah berhasil di drop kolom yang date of joining. Jadi tinggal date of birth-nya aja yang ada. Lalu untuk seperti yang tadi itu, yang kembali lagi ke student course, jadi kita mau membuat reg number dan course ID ini sebagai primary key yang seperti pada modul. Jadi caranya itu ada alter tabel student course, yaitu tabel student course, lalu add primary key. Berarti kita mau membuat yang si reg number itu sebagai primary key. Lalu untuk cara yang kedua itu bisa alter tabel student course dengan add constraint pk underscore course, lalu primary key yang ingin menjadi primary key-nya itu ada course ID, lalu ada reg number. Maka untuk gambarnya, untuk skema desainernya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Abang, Kakak. Terima kasih. Oke, udah bagus ya, mantep. Tapi ada satu yang mau kulihat. Coba sekali lagi yang tadi udah pakai skill ya. Oke, dapatin kok penjelasannya. Tapi mungkin yang mau aku tambahi, kalau misalnya kan kayak yang ini tadi, student course itu kan memakai composite key tadi kan. Nah, sebenarnya biar kalian nggak ribet nanti juga, misalnya pos mau buat database, itu bisa kok sebenarnya, kayak misalnya yang dari yang primary key
dalam kurung course ID rec number itu sebenarnya boleh langsung kalian masukin waktu mau mendefinisikan tabel ya, waktu create table. Tapi dia itu harus dibuat setelah kalian deklarasikan dulu nama kolomnya. Jadi misal course ID rec number, terus di bawahnya primary key course ID, rec number. Coba buat. Sama kalau boleh biar nampak gitu kan gimana jalannya. Coba hapus aja dulu database-nya, nggak masalah kok. Mulai dari mana, Bang? Ini coba dari yang primary key tadi, yang line 57 ya. Nah, primary key-nya aja ambil. Ini dihapus, Bang. Enggak, nggak usah dihapus lah, copy aja, copy. Copy. Ya. Terus dia diletakin setelah pendefinisian atribut field atau kolom di tabel student course. Berarti setelah line 32. Oke. Coba lah save. Sama coba drop dulu lah. Nanti pasti error kalau jalanin. Oke. Kan? Bisa kan? Jadi Bisa, Bang. biar nggak ribet gitu alter table ini lagi. Nah, biar kalian simple nanti kalau mau buat. Jadi nggak makan banyak waktu. Oke, gitu aja lah mungkin. Yang lainnya ada pas kok. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Dari Bang Jos atau Kak Stella ada yang mau ditambahin? Mungkin. Dari aku juga ada clear. Dilanjut aja. Oke. Oke lah. Jadi Ini udah bisa stop share, Bang? udah. Tapi bentar. Bentar. Oke lah, yang satu lagi yang lain lah. Oke. Thank you. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Izin stop. Ya. Tunggu, ini tadi ceritanya siapa jadi? Si Esther kah? Si Elisa kah? Si Santa kah? Izin Bang, Santa Bang. Santa ya. Oke lah. Terus mungkin sekarang yang nomor 4 lah ya, akademik 2 yang belum. Ya, yang mau ngaku lebih bagus. Siapa nama yang belum pernah lihat? Sio lah, Sio. Sio udah ya. Sio. Halo, Sio. Yo. Ya, Bang. Kenapa kau? Ayo, yang nomor 4, database akademik 2. Ayo, Sio. Sio. Siapa yang dekat kamarnya sama si Sio? Panggil dulu si Sio ini. Jaminnya aku bah. Sio. Sio. Langsung live ya. Hilang. Oke. Dia telan Ya, bumi. kayak gitu main-main kalian ya. Oke. Seram. Oke lah, siapa sekarang ya? Si Lovinta lah. Lovinta, Ya, Bang. kamu ngejelasin nomor 4 ya. Yang akademik 2. Sebentar ya, Bang. Oke, jangan leave ya. Aku nggak suka di ghosting. Pengen suka di ghosting yang Aspi.
Suka kan? Kakaknya aja yang ghosting. Oke lah, pada ya Lavinta. Izin share screen ya, Bang. Oke. Jadi yang pertama itu kan, Bang, untuk membuat akademik 2 itu dibuat dulu database-nya. Kalau membuat database-nya digunakan Grid, Bang. Terus dibuatlah lagi entitasnya, yaitu mata kuliah dengan rumusnya itu grid tabel, di mana atributnya itu ada kode matkul dengan tipe integer dan dia itu jadi primary key. Terus ada nama dengan tipe varchar dengan length 25. Terus atribut kelas dengan tipe varchar length-nya 10. Begitu juga dibuat untuk membuat tabel dosen, dibuat dia itu create table dosen. Yang atributnya itu ada NIDN dengan integernya itu dengan tipe integer dan dia itu primary key. Terus atribut kode matkul dengan tipe integer, atribut nama dengan tipe varchar dengan length 25. Terus di sini itu Bang ada hubungan relasinya dengan kode dengan matkul. Makanya dibuat dia itu foreign key-nya itu dari kode matkul. Referensinya dari mata kuliah, Bang. Tabel mata kuliah. Terus selanjutnya kita membuat tabel mahasiswa dengan rumus create table. Atributnya ada NIM dengan tipenya integer, kemudian atribut nama dengan tipe datanya varchar dan length-nya 25, atribut gender dengan tipe data char dan length-nya 15. Yang terakhir membuat tabel matkul mahasiswa, karena di sini tuh hubungannya itu one to many, many to many, sehingga dia itu membuat entitas baru yaitu matkul mahasiswa. Atributnya itu ada kode matkul yang diambil dari matkul, yaitu primary mata kuliah. Lalu ada link yang primary key dari mahasiswa. Kemudian ada nilai.
atribut nilai dengan tipe integer. Terus untuk membuat hubungannya Bang, dibuatlah foreign key yang pertama foreign key-nya diambil dari mata kuliah. Terus foreign key yang kedua diambil dari mahasiswa. Terus hasilnya itu jadi gini. Karena di modul pokoknya lah hasilnya. Udah bisa Bang. Oke, thank you dulu ya. Tapi mungkin yang mau kutanya, Love, primary key itu boleh nggak nol? Love, Kayaknya enggak Bang. oke, kan nggak boleh kan? Jadi mungkin biar kau juga nggak capek ngetik banyak kali kan. Primary key, not null. Jadi kalau primary key nggak usah lagi buat not null. Biar nggak redundant aja code gitu biar rapi. Oke. Oke Bang. Sisanya sama yang tadi juga harusnya primary key yang kayak itu composite key tadi yang kayak punya si Santa itu masukin aja nanti ke dalam tablemu. Oke, biar nggak usah pakai alter table. Paham kan maksudku? Yang mana? Oke Bang. Paham nggak? Coba buat dulu. Enggak kulihat tulisannya. Oh, nggak kau lihat ya. Waduh, bahaya ini. Oke lah. Ya lah, siapa yang lihat tadi yuk? Kasih tahu dulu si Levinda. Selain si Santa. Siapa yang lihat? Si Angelica. Angelica, kau lihat tadi cuma cara buatnya? Atau kau punya cara yang berbeda untuk buat composite key-nya? Biar tanpa alter, Angel. Angel. Kacang ya. Oke lah, daripada lama-lama kita. Jadi gini, sekali lagi. Ah, kenapa? Gini loh Vinta, primary key itu salin aja. Bentar. Lah, jelaskan lah ngomong sama dia. Kamar deh kayaknya. Enggak Bang, enggak sekamar Bang. Oh, iya maksudnya nggak mantul-mantul sore. Berarti dekatan ya kalian. Udah jelaskan aja. Gini loh. Gak usah hidup dari mic. Udahlah, jelaskan aja sama dia. Perlu buat ya loh. Iya Bang. Bang kan enggak sekamar. Izin Bang, aku dan Lovinta nggak sekamar Bang. Dari sini aja boleh Bang? Oke. Tapi matiin lah. Oke, dan mati ke Pintra. Bisinggal dari soalnya. Oke, lanjut. Ya, ya, lanjut. Scroll down. Bisa ulang enggak? Jelas. Turunkan. Apa min? Skill. Tadi mau mengganti ini kan apa? Mengganti primary key-nya itu kan, menambahinnya itu kan. Itu yang nggak kau lihat tadi kan. Ini kan ada add constraint PK mata kuliah primary key. Kode matkul name kan. Ya. Primary key ke kode mata kuliah sama name itu salin. Iya. Ya. Ya. Salin. Masukkan ke tabel matkul mahasiswa. Matkul mahasiswa di bawah si nilai itu. Ya, di bawahnya line 25. Enter. Apa? Iya.
baru koma ya. Udah hapus aja lah itu yang kau buat yang tadi. Ini bawah itu. Dan juga Iya, udah sama-sama. Oke, udah gitu aja. coba latihan kan. Oh Cuman iya, coba apa kan? Ini kan drop tabel dulu kan. Habis itu ini kan jalankan refresh. Oh, drop kan dulu. Ya, drop. Itu kayak buat matkul mahasiswa. janganlah cuma primary key-nya yang di blok apa love. Jalankan sekali semua creatable ya. Apa grogi gue? Aduh. Oke lah, udah pas, udah mantap semua. Nah, bolehlah stop share. Ya, Bang. Terima kasih Bang. Oke. Oke, jadi harusnya mungkin itu aja ya untuk yang soal ya. Ada yang mau ditambahin nggak, Kak? Sama Bang Zaz? Kayaknya itu aja yang untuk soal, Kak. Ya, aku juga kayaknya itu aja sih. Paling ya kedepannya lebih dipahami lagi untuk sintaks-sintaks DDR-nya sendiri. Karena nanti itu kedepannya bakal kalian pakai juga. Nanti di semester ketiga juga ada SBD, nanti masih dipakai juga gitu kan. Baru nanti di PSW kalian kalau udah masuk database nanti kalian pakai juga gitu. Jadi lumayan penting juga untuk diingat gitu ya. Oke. Oke, thank you. Ini kan tadi kan yang udah kalian implementasikan itu kan yang create, kemudian sebagian alter, lalu drop juga. Drop itu ada beberapa yang mengimplementasikan, ada juga yang belum mengimplementasikan. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri. Di dokumennya kan udah ada nih, dikasih contoh. Nah, kalian bisa implementasikan aja, coba-coba buat atribut baru di misalnya di database akademik 2. Kalian bikin atribut baru, kemudian kalian ubah namanya, kemudian kalian drop atributnya itu atau mengubah ininya tipe datanya, terus atau melakukan drop database, drop table, ya kalian coba-coba aja. Itu kan udah adanya lengkap ininya query-nya. Terus sebenarnya kalau untuk SQL ini itu banyak banget di Google. Itu karena yang kalian gunakan ini untuk SQL yang MySQL, jadi nanti kalau misalnya kalian mau googling nih sintaks-sintaksnya, itu yang kalian ikutin yang MySQL, bukan yang SQL Server ya, karena ada beberapa sintaks yang berbeda. Jadi nanti misalnya kayak penggunaan foreign key. Kalau misalnya di SQL Server itu misalnya nih di SQL Server dia foreign key itu bisa langsung ditambahkan sebaris dengan atributnya seperti yang menambahkan primary key. Nah, MySQL dia nggak bisa kayak gitu. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang kalau misalnya mau kalian googling itu gunakan yang MySQL, jangan yang SQL Server. Oke? Nah, itu aja dariku. Kalau misalnya mau ditutup silahkan ya, Matthew. Oke, Kak. Jadi mungkin semuanya udah cukup jelas dan nggak terlalu ribet juga Mas untuk yang DDL. Ya, mungkin itu aja lah dulu untuk tutor kita pagi hari ini. Terima kasih untuk yang udah join dan terima kasih juga untuk yang udah leave pas ditanya. Oke lah, jadi gitu aja. Oke, selamat pagi, selamat menikmati weekend.
Bye. Terima kasih Terima Bang. kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, Makasih, Bang. Bang. Terima kasih, Bang. Thank you ya, Dek. Oke, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.